Selamat pagi anak-anak, salam sehat dari Ibu buat kalian semua. Ibu adalah Ibu Dameuli Aritonang. Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan khusus untuk kelas 11 RPL dan kelas 11 TKJ. Nah, pagi hari ini materi kita yang akan kita pelajari adalah sikap dan perilaku wirausahawan. Sebelum kita memulai materi kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa untuk menyiapkan diri kita mengikuti materi kita pada hari ini. Doa dimulai, doa selesai. Baiklah anak-anak, silakan kamu perhatikan dan dengarkan dengan cermat tentang materi kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita, ada yang perlu kamu ketahui mengenai kompetensi. Kompetensi materi kita pada hari ini yaitu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di mana pada kompetensi inti, kamu diharapkan memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dasar dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja, produk, kreatif, dan kewirausahaan. Sedangkan kompetensi dasarnya, di sini kamu diharapkan dapat memahami sikap dan perilaku sebagai wirausahawan. Baiklah, kita mulai materi kita. Yang pertama adalah pengertian wirausaha. Wirausaha memiliki arti atas wira, yaitu pahlawan, laki-laki, pemberani, atau perwira. Sedangkan usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan. Di sini maksudnya adalah perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Maka dapat disimpulkan wirausaha adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengarahkan segala sumber daya, meliputi kepandaian, mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Sedangkan pengertian dari kewirausahaan yaitu adalah sebuah ilmu yang menggabungkan ilmu pengetahuan, kepribadian atau sikap, filosofi, keterampilan, seni, profesi, naluri, impian, dan pilihan hidup yang digabungkan dalam satu kemampuan untuk dioptimalkan dan diberdayakan dalam mencapai keuntungan yang lebih besar. Sebuah proses di mana orang-orang berpikir untuk mengejar berbagai peluang, memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan berdasar pada sumber daya yang dimiliki saat ini. Berikut kamu dapat melihat ada kalimat kemampuan berpikir kreatif dan keberanian bertindak inovasi dengan memanfaatkan sumber daya untuk meraih peluang. Di sini maksudnya berpikir kreatif itu seorang wirausaha harus memiliki ide-ide yang kreatif, di mana ide tersebut berbeda dengan jenis usaha yang dirintis orang. Kemudian dia dapat bertindak inovasi. Di situ dia harus mengikuti perkembangan zaman dan harus memberikan hal-hal yang baru, berbeda dengan jenis usaha yang lainnya. Dengan memanfaatkan sumber daya, di sini maksudnya seorang pengusaha ataupun wirausaha harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya dari segi teknologi, ya, dalam mempromosikan usaha yang dirintisnya. Di sini untuk meraih peluang, ya. Jadi harus bisa bersaing di tengah persaingan antara wirausahaan. Kemudian dia harus dapat memberikan inovasi yang baru
dengan ide-ide yang lebih kreatif, lebih baru, kemudian lebih inovatif. Setelah kamu mengetahui pengertian dari kewirausahaan, di sini materi berikutnya adalah proses kewirausahaan. Yang pertama, tahap memulai. Pada tahap memulai ini, seorang wirausaha harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memulai dari usaha yang akan dibukanya ataupun yang akan dirintisnya. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha, yaitu tahap usaha berjalan. Berarti di sini pada tahap melaksanakan itu usaha yang dirintis sudah mulai berjalan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Pada tahap mempertahankan usaha ini, seorang wirausaha harus dapat melakukan analisis, ya. Analisis itu maksudnya dia harus bisa melihat sejauh mana perkembangan usahanya, apakah menurun ataukah meningkat dari yang sebelumnya. Dia melakukan analisis yaitu dengan melihat membandingkan dengan usaha sejenis milik orang lain. Kemudian yang terakhir, mengembangkan usaha. Di sini pada tahap usaha tersebut sudah berhasil dan meningkat dan sangat menjanjikan. Kemudian usaha ini sudah mengalami perkembangan. Kemudian kewirausahaan ini berusaha mengembangkan usaha dengan membuka cabang ataupun membuka outlet-outlet baru di tempat yang lain. Berikutnya kita menuju ke jenis-jenis kewirausahaan. Di sini Stephen Blank membagi kewirausahaan menjadi beberapa, yaitu yang pertama kewirausahaan bisnis kecil. Ya, di sini contohnya seperti pedagang kecil. Kemudian yang kedua, dia usaha rintisan, yaitu berupa usaha jasa online seperti Grab, Gojek, ya. Kemudian yang ketiga, usaha besar, yaitu berupa perusahaan terbatas atau PT dan CV. Yang terakhir, kewirausahaan sosial. Di sini sifat usaha tersebut memproduksi produk jasa untuk kebutuhan sosial. Setelah kita tadi membahas mengenai pengertian, jenis, ya, dan proses, kemudian kita sekarang masuk pada sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Nah, di sini sikap adalah respon individu terhadap informasi, kejadian, kritikan, cercaan, tekanan, tantangan, cobaan, dan kesulitan. Nah, sedangkan sikap wirausaha adalah respon, cara pandang, dan pola pikir individu terhadap hal yang dihadapinya. Berikut adalah sikap wirausaha, yaitu respon, cara pandang, cara pikir individu terhadap apa yang dihadapinya. Yaitu yang pertama, selalu berpikir positif dan benar. Yang kedua, berorientasi jauh ke depan. Yang ketiga, tidak pernah menyerah. Yang berikutnya, selalu ingin tahu. Kemudian yang kelima, ingin memberi yang terbaik untuk orang lain. Dan yang terakhir, penuh semangat dan berjuang keras. Sedangkan perilaku wirausaha di sini maksudnya adalah langkah dan tindakan yang dilakukan untuk menghadapi pekerjaan. Yang pertama, teguh pendiriannya. Yang kedua, berperilaku profesional.
Yang ketiga, pandai bergaul dan cakap dalam komunikasi. Berikutnya, menjadi teladan. Yang kelima, tidak suka menunda pekerjaan. Keenam, mencari keputusan yang tepat dan optimal. Dan yang terakhir, tidak takut terhadap resiko. Sedangkan menurut Bygrave, karakteristik seorang wirausahawan itu adalah yang pertama, harus memiliki dream atau mimpi. Yang kedua, harus memiliki decisiveness atau ketegasan. Kemudian yang ketiga, harus bertindak atau doing. Kemudian determination, memiliki ketetapan hati, kebulatan tekad. Kemudian yang berikutnya, memiliki dedication atau pengabdian. Kemudian seorang wirausahawan harus memiliki devotion atau kecintaan dan kesetiaan. Kemudian memiliki details. Ya, memiliki details maksudnya terperinci, ya. Kemudian ada destiny. Ya, destiny maksudnya adalah nasib. Memiliki materi, dollars atau uang. Memiliki distribute, menyalurkan atau mendistribusikan. Kemudian yang terakhir, harus inovatif dan kreatif, ya. Inovasi dan kreatif. Selanjutnya kita masuk pada materi faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, ya. Suatu usaha ada yang berhasil dan gagal. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi hal tersebut terjadi? Di sini bisa kamu lihat yang pertama faktor kegagalan usaha. Ya, yang pertama itu tidak pernah atau jarang membuat perencanaan yang tertulis. Kemudian usaha yang dijalankan bertentangan dengan pendidikan, latar belakang, pengalaman, dan kesukaan dari seorang wirausaha. Kemudian lokasi yang tidak tepat untuk usaha. Kemudian tidak memiliki karyawan ahli, masalah legalitas, tidak kreatif dan inovatif, terjadinya bencana, kemudian adanya campur tangan keluarga, dan adanya kesulitan keuangan. Sedangkan faktor keberhasilan usaha, yang pertama, seorang wirausaha memiliki sikap dan kemauan serta tindakan yang nyata, ya. Kemudian memiliki keberanian untuk berinisiatif. Kemudian memiliki kecakapan atau keahlian. Memiliki kreativitas dan percaya diri. Memiliki pengalaman dan pendidikan. Kemudian percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnisnya dapat dilaksanakan. Kemudian seorang wirausaha menerima gagasan baru di dalam dunia usaha atau bisnis. Kemudian bisa mengintrospeksi diri, mampu mendengarkan saran orang lain, dan memiliki sikap bersemangat dan bergaul. Berikutnya materi kita adalah presentasi sikap dan perilaku wirausahawan. Yang pertama yaitu sikap wirausahawan, yaitu haruslah selalu berpikir positif dalam menghadapi segala hal. Selalu berorientasi jauh ke depan, berpikiran maju, dan tidak mudah terlena oleh hal-hal yang sudah berlalu. Seorang wirausahawan tidak gentar saat melihat pesaing, namun justru bersyukur mempunyai pesaing. Dengan adanya pesaing, orang terus dapat berkembang dan berusaha untuk tetap dapat bertahan. Dan selalu ingin tahu akan membuat orang selalu mencari jalan keluar untuk maju. Kemudian sikap yang selanjutnya ingin memberi yang terbaik untuk orang lain. Dan yang terakhir penuh semangat dan berjuang keras sehingga menimbulkan pengaruh yang baik untuk sekelilingnya. Sedangkan perilaku yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah yang pertama, harus penuh percaya diri, penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, bertanggung jawab. Kemudian memiliki inisiatif, penuh energi, cekatan dalam bertindak dan aktif. Kemudian memiliki motif berprestasi, ya,
orientasi pada hasil dan wawasan ke depan. Kemudian perilaku yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa kepemimpinan, berani tampil beda dan dapat dipercaya, dan tangguh dalam bertindak. Yang terakhir, berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat dari Ibu buat kalian semuanya.